Shalom anak-anak semuanya, selamat hari Minggu. Kita semuanya akan beribadah pada hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan dan menyenangkan Dia. Halo, selamat pagi adik-adik. Hai Lausa Tessa. Hai Lausa Nadine. Selamat pagi anak-anak. Wah, Lausa senang sekali hari ini bertemu lagi dengan anak-anak. Rasanya sudah lama sekali Lausa nggak melihat anak-anak secara langsung, hanya melalui layar televisi. Berapa lama ya Lausa Tessa kita nggak ketemu anak-anak? Udah setahun Lausa Nina. Wah, lama banget. Iya, Lausa lama Nadine banget. kangen nggak sama anak-anak? Kangen banget Lausa. Iya, kita semua kangen Semuanya ya. Sekarang kangen. Lausa undang semua anak-anak bangkit berdiri dengan sikap yang hormat. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan masuk di dalam doa, semuanya dalam sikap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau selalu memelihara kami semuanya. Tuhan, pada saat ini kami mau beribadah, biarlah kami sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak semuanya, kita akan menyanyikan pujian Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Walaupun anak-anak belum besar, tapi kita punya iman yang besar untuk mengatasi segala masalah yang besar. Kita akan menaikkan pujian ini dengan semangat. Semua bangkit berdiri. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar, Dia senangkan dan hilangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita.
anak-anak, barusan kita menyanyikan pujian Allahku yang besar. Allah kita yang besar mengatasi segalanya. Kita sekarang akan menaikkan satu pujian, Nothing Impossible. Adik-adik harus ingat, tidak ada Tuhan yang melebihi Allah kita. Tidak ada kekuatan yang melebihi kekuatan Allah kita. Lau setesa, ada nggak sih Tuhan yang lebih besar dari Tuhan Yesus? Pasti nggak ada Lause, hanya Allah yang besar. Nggak ada ya. Kakak Nadine, ada nggak sih raja di dunia yang melebihi raja kita di dalam surga? Nggak ada Lausha. Oke, kalau tidak ada, kita akan nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Nothing Impossible. Sambil kita akan menjalankan persembahan, anak-anak di rumah siapkan persembahan dan bisa dikirim ke QR code di bawah sini ya. Dan bagi adik-adik yang selama ini mengumpulkan di dalam amplop persembahan di rumah, tetap dikumpulkan. Ketika corona berlalu, persembahan itu dibawa ke gereja bersama dengan mama papa. Sekarang kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan sambil kita menaikkan pujian Nothing Impossible. Nothing, absolutely nothing, 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 absolutely nothing. What can take your love away? Nothing, nothing, absolutely nothing. What can make us separate? Nothing, nothing, absolutely nothing, 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 absolutely nothing. In death or in love, was deep or was high, there's one thing stays the same. No power or king could do anything to take your love away. Nothing, nothing, absolutely nothing, 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 absolutely nothing. What can take your love away? Nothing, nothing, absolutely nothing. What can make us separate? Nothing, nothing, absolutely nothing, 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 absolutely nothing. In death or in love, was deep or was high, there's one thing stays the same. No power or king could do anything to take your love away. Nothing, nothing, absolutely nothing, 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 absolutely nothing. Mari adik-adik kita lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sekarang kami sudah memberikan sedikit dari apa yang kami punya ya Tuhan. Berkatilah agar persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan memulai firman Tuhan. Sekarang kita akan menyanyikan lagu He Is God. Show it up.
Dengan sikap yang hormat kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Walaupun kami berada di rumah, Tuhan tolong kami Tuhan dengan sikap yang hormat, duduk dengan tenang mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan juga menolong lause-lause yang melayani pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wow, Tuhan kita luar biasa ya. Tapi Lause Burhan, ahli sihir orang Mesir bisa niruin ya tulahnya. Bisa, tapi hanya sampai tulah 1 dan 2 saja Lause. Orang Israel ikutan kena nggak ya? Nah, mulai tulah keempat, Tuhan mengecualikan orang Israel dari tulah. Ini membuktikan Tuhan melindungi dan menjaga umatnya sesuai kehendaknya. Lalu bagaimana ya seterusnya? Kok masih ada terus tulah yang lainnya? Firaun keras kepala Lause. Jadi Tuhan mau menunjukkan dia lebih berkuasa dari semua dewa yang disembah orang Mesir yang banyak jumlahnya. Jadi masing-masing tulah yang diberikan dimaksudkan untuk mengalahkan dewa Mesir yang berbeda-beda, supaya mereka sadar bahwa Allah orang Israel adalah satu-satunya yang patut disembah. Wow, Tuhan kita keren banget ya. Lause, ini tombol apa ya? Aku pencet ya. Nah, ini ada gambar dewa dewi Mesirnya. Dewi Sekhmet, dewi wabah penyakit. Kira-kira dewi ini dikalahkan sama tulah apa ya? Coba aku pencet. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka. Ternyata Dewi Sekhmet dikalahkan dengan tulah yang ke-6. Serem banget ya. Iya serem banget. Gak ngebayangin ya gimana rasanya bara. Pasti gak enak banget. Hai Lause Burhan, Lause Lili. Lause lagi apa?
itu adalah soal dia. Ini kita habis cari tahu soal dewa-dewi Mesir yang dikalahkan lewat tulah. Sini, harus coba sendiri. Wow, ini kayaknya harus dipencet ya. Pencet yang mana ya? Yang ini deh. Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dari manusia sampai binatang, timpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Di seluruh tanah Mesir, hanya tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun berkata kepada mereka, "Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar. Maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi." Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan telah berhenti, berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi. Oh, ternyata Dewi Nut, Dewi Bumi dan Langit dikalahkan sama tulah ke-7. Pasti dingin banget waktu itu. Mesir yang biasanya nggak pernah hujan es dan petir, jadi hujan es. Ternaknya pada mati, tanamannya pada mati, manusianya juga. Tapi Firaun tetap tidak mau melepaskan Israel. Dan Tuhan sengaja mengeraskan hati Firaun. Lalu apalagi ya yang Tuhan mau perbuat? Aku masih penasaran. Pencet yang ini Dewi Renenet, Dewi Pangan dan Panen. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu, membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir, memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon sangat banyak. Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut teberau. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Wah, ternyata Dewi Renenet dikalahkan sama tulah ke-8. Belalang sih kalau ada satu nggak apa-apa, lucu. Tapi kalau ada ribuan nggak kebayang banget. Mau jalan susah, tanaman pada rusak, jadi nggak bisa dipanen. Wah, orang Mesir pasti susah banget dapat makanan. Hai, Loso Ardia. Loso habis lihat apa itu? Ini, aku habis lihat cerita tentang Dewa Mesir yang dikalahkan sama tulah. Wah, aku juga mau lihat dong. Sini Loso harus coba sendiri. Wah, Dewara. Dewara itu dewa matahari dan pencipta. Dia dikalahkan melalui tulah apa ya? Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya. Pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Wah, ternyata Dewara itu dikalahkan sama tulah yang ke-9. Aduh, kok ikutan jadi gelap? Aku nggak bisa lihat apa-apa.
Tolong! Tadi korslet sebentar aja udah serem banget. Gak ngebayangin gimana ya kalau 3 hari gitu kayak orang Mesir. Adik-adik, 9 tulah sudah Tuhan berikan kepada Firaun dan orang Mesir. Begitu kerasnya hati Firaun sehingga tidak mau melepaskan bangsa Israel beribadah kepada Tuhan. Yuk, hari ini kita belajar apa? Ya, yang pertama, hanya Tuhan yang patut disembah. Karena Tuhan itu Sang Pencipta. Tuhan lebih berkuasa daripada apapun dan siapapun. Dewa-dewi itu apa sih? Dewa-dewi itu hanyalah hasil kreasi atau imajinasi manusia yang merasa ada sesuatu yang lebih besar, lebih hebat dari dirinya. Yang akhirnya, hati-hati loh, juga bisa ditunggangi oleh kuasa gelap. Atau ada orang yang dianggap hebat, luar biasa, kemudian dijadikan sebagai dewa. Lewat 9 tulah yang diberikan, itu bukan hanya pernyataan atau peringatan kepada orang Mesir saja, tetapi juga kepada orang Israel dan kita semua, bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang patut disembah. Adik-adik, rencana pembebasan bangsa Israel ini itu merupakan bagian dari karya Allah untuk nantinya akan membebaskan kita dari dosa lewat Yesus Kristus. Yang pertama ya. Sekarang yang kedua, kita belajar apa? Jangan menolak teguran dan nasihat. Nah, kalau kita menolak teguran dan nasihat, kita nggak segera bertobat, itu yang rugi juga diri kita sendiri, merugikan orang lain, menyedihkan hati Tuhan. Teguran itu diberikan itu untuk kebaikan kita. Kalau kita tidak segera bertobat juga, bisa jadi hukuman itu akan makin berat dan makin berat. Jadi, jangan menolak teguran dan nasihat. Lalu yang ketiga, jangan sombong. Ya, merasa nggak perlu Tuhan. Bagi orang Mesir, Firaun itu sama seperti Allah. Firaun merasa nggak perlu Tuhan. Sekarang ini banyak orang yang pandai, pinter. Nah, teknologi juga bisa buat orang itu punya banyak pengetahuan, tapi lupa Tuhan. Kalau sakit nggak pakai doa lagi, cari aja tuh di internet. Oh, obat apa yang bisa diminum? Juga kalau pas mau ulangan nggak belajar, nggak doa, tapi mengandalkan Google dan lainnya. Jangan begitu ya, adik-adik. Ingat, kita bisa berpikir, kita bisa menganalisa, kita bisa mengingat sesuatu. Itu dari mana? Ya benar, semua itu dari pertolongan Tuhan. Ya, yuk kita ulangin lagi ya. Apa yang kita pelajarin hari ini? 1, hanya siapa yang patut disembah? Tuhan, betul ya. Hanya Tuhan yang patut disembah. Yang kedua, apa tadi? Jangan menolak teguran dan nasihat. Yang ketiga, jangan sombong, betul. Mari adik-adik kita menghafalkan ayat hafalan kita sepanjang bulan Maret ini ya. Dari Yesaya pasal 46 ayat 9b. Aku
Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Kita ulangi sekali lagi ya. Yesaya pasal 46 ayat 9b. Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Luar biasa Tuhan yang kita sembah ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Tutup mata, tangan dilipat, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami bisa percaya dan mengenal-Mu sebagai satu-satunya yang patut kami sembah. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami mau segera bertobat dan tidak mengeraskan hati ketika mendapat teguran dan nasihat. Tolong kami juga Tuhan, supaya kami tidak menjadi anak-anak yang sombong. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, selanjutnya kita akan kreativitas yang dipimpin oleh Rosenina. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, hari ini kita akan membuat aktivitas yang bertemakan dengan Paskah. Minggu ini Lause mengajak anak-anak membuat roti yang dihias dengan tema-tema Paskah. Minggu lalu sudah diumumkan di sekolah minggu bukan? Nah anak-anak lihat di sini Lause punya roti, Lause punya berbagai macam selai, ada rumput laut, kemudian ada coklat, dan Lause di sini juga ada contoh-contoh yang Lause sudah buat. Nanti Lause akan contohkan satu yang paling sederhana. Tetapi anak-anak di rumah boleh berkreasi model apa saja dengan bahan yang ada di rumah. Tidak boleh merepotkan mami papi untuk membeli bahan-bahan yang sulit ya. Lause akan contohkan yang pakai mesis ya. Nah, yang pakai jangan mesis deh. Yang pakai resin aja ya. Nah, ini Lause ambil rotinya. Kemudian Lause di sini punya stick. Roti stick itu kita ambil. Nah adik-adik bisa buat salibnya mau besar apa kecil. Kalau salibnya mau besar pakai 2 stick. Kemudian adik-adik potong atau adik-adik gunting dengan gunting yang sudah bersih, gunting dapur. Kemudian dipotong. Terus dibuat salib bagian tengahnya dulu. Nah disesuaikan dengan panjang rotinya. Kalau masih kepanjangan dipotong sedikit lagi. Nah buat bagian tengah, kemudian yang bagian pendek ini bisa dipotong buat bagian kiri kanannya seperti yang Lause contohkan seperti ini. Nah ketika salibnya udah jadi, anak-anak boleh hias ya. Di sini Lause hias pakai kismis. Kismis ini seperti batu-batu, kita taruh di bawah salib. Nah seperti ini. Nanti jadinya seperti adik-adik lihat yang ada di contoh Lause ya. Yang seperti di nomor 1 ini. Nah jadi ini adalah contoh-contoh yang Lause buat. Ada yang pakai selai stroberi. Nah di sini rumput bisa pakai rumput laut. Tapi anak-anak boleh pakai bahan, sekali lagi pakai bahan yang ada di rumah. Nah kemudian setelah dibuat, difoto ya. Dia punya hasil kreasinya, dikirim ke masing-masing Lause. Selamat berkreasi. Bye-bye.